Oke, Mbak Sadrina. Ya, betul. Mbak Sadrina, boleh perkenalkan Mbak Sadrina tinggal di mana gitu aja biar editornya nanti tahu namanya. Oh, oke. Halo, nama saya Sadrina Evanalia. Aku dari Condet, Jakarta Timur. Oke, Mbak Sadrina terima kasih buat waktunya. Pertama nih ngomong-ngomong, sejak kapan sih Mbak Sadrina suka nonton MotoGP dan kenapa suka nonton MotoGP? Suka nonton MotoGP waktu dulu sekitar SD atau SMP, kayaknya SMP itu dibeliin poster sama om. Jadi posternya itu poster Valentino Rossi. Nah, dari situ kemudian jadi pengen tahu sebenarnya ini siapa sih yang di poster gitu kan. Sampai akhirnya kita ikutan nonton. Kemudian juga ada yang paling ngebekas tuh di saat SMA gitu ya. Ketika Valentino Rossi itu kayak ngadain fans meeting di Senayan apa ya? Oh, di Istora Senayan gitu ya. Terus yang sama sekali awalnya nggak pernah naik angkot, nggak pernah naik bis, itu nekat naik bus sendiri gitu sampai ke Istora Senayan. Tapi pas sampai Istora Senayan ternyata harus punya tiketnya dulu gitu untuk dapetin dapetin supaya bisa supaya ketemu langsung sama Valentino Rossi. Jadi gara-gara sebegitunya tertarik, akhirnya bela-belain banget gitu ya? Iya, Oke, oke. karena Nah, waktu dulu kan Valentino Rossi juga menang terus gitu kan. ya. Jadi wah, keren nih orang. Oke, oke. Nah, terus itu kan latar belakangnya ya, dan akhirnya dari semenjak itu ngikutin MotoGP terus. Nah, tahun ini nih ada yang baru dan memang sesuatu hal yang baru ya. Seharusnya kan MotoGP itu punya 5 juara dunia. Marquez, terus habis itu Pecco, ada Martin, Joan Mir sama satu lagi Joan Mir, satu lagi 5, satu lagi ya Fabio. Nah, tapi sayangnya di seri-seri awal ini kemarin Martin cedera dan sempat turun, terus habis itu cedera lagi. Sebenarnya ekspektasi Mbak Sadrina sebagai fans MotoGP untuk tahun 2025 tuh akan seseru apa sih sebenarnya gitu kalau ngelihat fenomena ini? Awal tuh kita ketika Jorge Martin juara dunia 2024 gitu ya, kemudian dia pakai nomor 1 untuk Aprilia gitu ya. Sebenarnya berharap banget Jorge Martin tuh nggak cedera supaya bisa kayak istilahnya ngerusak antara Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia gitu. Jadi si Jorge Martin istilahnya bisa ngacak-ngacak kandidat kompetitor untuk kandidat buat jadi juara dunia gitu di 2025. Tapi sayangnya ya Jorge Martin harus crash kemarin di tes gitu ya, kemudian juga kemarin sempat crash lagi sampai akhirnya dia masuk rumah sakit gitu. Jadi sayang banget sih Jorge Martin. Oke. Ini Martin kan cederanya bisa dibilang cukup parah ya. Terus kemarin gitu ya, dia di Qatar ketabrak sama Dijia gitu ya, dan jatuh, terus akhirnya yang tadinya cederanya mungkin sudah mau pulih ternyata makin lebih parah lagi. Kalau menurut Mbak Sadrina, apa sih yang bikin kayak gitu? Apakah karena dia itu punya beban yang besar untuk segera balapan, jadinya recovery-nya belum maksimal, udah buru-buru balapan lagi, atau emang ya udah dia nggak beruntung aja kemarin di Qatar jadinya ketabrak gitu? Kalau buat aku sih sebenarnya Jorge Martin udah bisa ya untuk balapan gitu di Qatar, tapi ya mungkin dia lagi apes aja karena akhirnya dia crash, kemudian ditabrak juga sama Fabio Dijia gitu, dan jadinya dia tambah parah lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya sebagai seorang pembalap gitu ya, Jorge Martin tuh punya kemauan yang kuat gitu, karena apalagi dia pengen jadi juara dunia lagi di 2025, tapi ya di seri-seri awal kan dia nggak bisa tuh. Nah, dari situ sebenarnya kalau gue sih, kalau berpendapat ya terus aja maju Jorge Martin gitu ya, supaya bisa meraih juara dunia 2025. Tapi kalau misalkan kondisinya seperti ini, mendingan Jorge Martin dengerin apa kata Marc Marquez dulu deh. Kalau kata Marc Marquez kan ke Jorge Martin, dia bilang yaudah coba pulihin dulu badannya gitu, baru kemudian bisa ikutan balapan gitu. Tapi mungkin karena tidak sabar juga Jorge Martin, jadinya dia nge-push gitu. Oke, jadi bisa dibilang karena nge-push terus akhirnya jadi kondisinya jadi kayak gini ya. Oke, bisa dibilang dia bakalan absen lama nih.
istirahatnya kurang lebih 3 bulan ya, kita tahu 3 bulan berarti mungkin setengah musim ya, kurang lebih bulan Juni atau Juli nanti dia baru comeback. Nah, bagaimana soal peluang dia mempertahankan gelar seperti tadi ya? Ini apakah mungkin juga ada beban karena dia pakai nomor 1 kayak gitu, atau gimana, atau ya udahlah gitu loh, forget it yang kayak tadi dibilang? Kayak berat ya untuk Jorge Martin bisa meraih juara dunia 2025 karena ya memang udah hampir 5 seri, dan juga mungkin di seri-seri berikutnya dia 3 bulan kan ya, nggak harus istirahat dulu. Kayak susah banget untuk mengejar Pekubanya dari Marc Marquez, dan Marc Marquez kita tahu sendiri kan lagi on fire banget, jadi kayaknya nggak ada harapan buat Jorge Martin buat jadi juara dunia 2025 lagi gitu. Nah, apakah ini karena kutukan dia pakai nomor 1? Karena kan sebenarnya nomor 1 itu ada yang bilang ya memang kutukan gitu ya. Makanya Marc Marquez juga meskipun dia udah juara dunia nggak pakai nomor 1 kan Marc Marquez. Peko nomor 1 tapi juara dunia. ada kayak yang gue bisa kok kayak Peko gitu, atau gimana? Mungkin nggak sih dia kepikiran kayak gitu, atau yang ya udahlah emang gimana? Sebenarnya dia itu juga kayak pembuktian Jorge Martin ya kepada Ducati, kepada Aprilia gitu, ketika dia tahun 2024 dia bisa jadi juara dunia gitu, tapi kan akhirnya dia istilahnya didepak gitu ya dari Ducati ke Aprilia. Tapi kayaknya Jorge Martin pakai nomor 1 tuh juga pengen nunjukin ke Ducati gitu, oh ini nomor 1 dibawa ke Aprilia loh gitu, gara-gara gue, gara-gara Jorge Martin gitu. Oke, nice. Ini kita lewatin soal Martin, kita ngomong MotoGP. Setelah 4 seri dari dari Thailand, Argentina, Amerika dan juga Qatar, sekarang mulai masuk seri Eropa. Total akan ada 12 balapan di seluruh Eropa sampai dengan mungkin pertengahan September. Kalau kita lihat 4 seri awal didominasi sama Ducati sama Marc dan Pecco. Kalau berikutnya kira-kira di Eropa ini apakah Marquez akan mendominasi, atau mungkin pembalap Ducati lain, atau mungkin ada yang baru lagi selain Ducati dan Marc? Kayaknya Marc Marquez masih menjadi kingnya MotoGP ya untuk di tahun 2025 ini, meskipun kita tahu di sirkuit Jerez gitu waktu kemarin catatannya memang Pecubanya ya selalu menang 3 tahun terakhir gitu, tapi dengan melihat performanya Marc Marquez sejak awal, sejak Thailand, sejak Austin, Qatar gitu ya, di Qatar aja yang sirkuit yang tidak disukai oleh Marc Marquez gitu, dia bisa menaklukkan Qatar gitu, apalagi ya, kemudian di Jerez, di Spanyol itu kan negara dia juga kan, jadi menurut gue Marc Marquez akan tetap performa baik gitu ya, di seri-seri berikutnya juga bakalan Marc Marquez terus. Oke, jadi di luar Eropa Marc Marquez udah jago, di Eropa emang banyak sirkuit favoritnya dia bakal lebih oke. Tapi mudah-mudahan di Mandalika ya supaya Marc Marquez bisa menang. Maksudnya gimana? Di Mandalika gimana? Iya kan kalau di Mandalika dia belum pernah menang kan di MotoGP Indonesia gitu ya, itu Marc Marquez belum pernah menang, jadi berharap aja di MotoGP Mandalika 2025 nanti Marc Marquez bisa joget bareng sama teman-teman fans-fansnya di Lombok gitu. Oke, ini menarik nih ngomongin soal Marquez. Marquez tuh udah menang ya 3 dari 4 main race lah ya. Kita bisa bilang di Amerika dia apes lah gitu ya, kena curb gitu. Bahkan dia menang sprint terus gitu, hampir sapu bersih. Kira-kira kalau udah kayak gini, apa sih yang bikin Marc Marquez itu bisa gagal juara dunia? Yang bisa membuat Marc Marquez gagal juara dunia adalah dirinya sendiri. Jadi kalau misalkan netizen ngomong gitu ya, atau kita lihat sendiri deh, kalau misalkan Marc Marquez itu crash, pasti ya bisa jadi kayak di Amerika gitu ya, dia crash jadi dia pengen nge-push limitnya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat saat ini memang ada perubahan gaya balapnya Marc Marquez gitu ya, dan di tahun 2024, di 2025 itu beda banget karena Marc Marquez itu lebih ngejagain dan juga adaptif kalau bisa dibilang gitu ya. Kalau kita lihat banget gitu saat dia balapan, yang tadinya dia nge-push selalu limit, dan kalau sekarang tuh dia masih berpikir pakai otak ya gue rasa. Jadi dia tuh nggak mau supaya crash, dia selalu ngejaga poin-poinnya sih gue rasa. Jadi yang bisa mengagalkan Marc Marquez juara dunia dirinya sendiri. Betul, kalau misalkan Marc Marquez crash. Oke. Soal Marc Marquez nih ya, Marc Marquez unggulan utama sekarang.
di bawahnya ada Alex sama Peko. Kalau boleh berpendapat Mbak Sadrina, antara Peko sama Alex, siapa sebenarnya musuh terbesarnya Mark? Musuh terbesarnya Marc Marquez tetap Peko Bagnaia ya, karena meskipun Peko Bagnaia sempat dibalap sama Alex Marquez gitu, tapi gue rasa Alex Marquez masih butuh pengalaman ya, jam terbang gitu. Kalau Peko Bagnaia jam terbangnya udah terbukti di tahun 2023, 2024 gitu, tapi mungkin ya untuk babang Bagnaia jangan selalu menyalahkan yang lain-lain gitu. Oke. Jadi lebih ke Peko ya. Oke. Kita kalau berandai-andai, Mas Sadrina bisa punya kesempatan ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang mau disampaikan? Silakan. Babang Marc Marquez libas semua sirkuit yang ada di MotoGP 2025. Oke. Kalau untuk Peko atau Alex, kira-kira kan tadi lebih yang kompetitor utamanya kan Peko. Kalau untuk Peko, kira-kira apa yang mau disampaikan? Untuk Peko Bagnaia, meskipun semuanya tidak sesuai rencana gitu ya, mudah-mudahan tidak menyalahkan soal motor lagi, tidak menyalahkan tangki lagi, dan juga harus bisa adaptif gitu ya saat sprint race maupun main race. Dan kalau misalkan bisa nyalip Marc Marquez, itu top banget. Oke. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau gitu kan Marc, Peko dan Alex adalah unggulan. Di antara mereka bertiga, siapa kuda hitamnya musim ini? Di antara mereka bertiga atau Iya, di luar mereka bertiga. Di luar mereka bertiga kayaknya gue rasa Fabio Di Gia. Meskipun dia cedera, beberapa kali dia ada di posisi teratas gitu ya, dan ya dia pakai GP25 yang sama dengan Marc Marquez dan juga Peko Bagnaia gitu. Jadi kayaknya bakal Fabio Di Gia, tapi jangan juga memandang sebelah mata sama Fabio Quartararo, karena Yamaha semakin kompetitif nih gitu. Ini agak unik mungkin pertanyaannya karena perempuan. Andai Mbak Sadrina jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Kayaknya tim Gresini deh, karena satu Ducati, oke lah, Ducati sekarang performanya baik ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di tim Gresini itu, gue pernah masuk juga ke garasinya gitu, dan ketika ngelihat timnya itu benar-benar kekeluargaannya tuh kerasa banget gitu, dan dia juga kreatif. Tim Gresini, wah pokoknya gue lebih ke tim Gresini sih. Oke, Ducati dan Gresini ya berarti. Oke, ini terakhir. Ada 5 juara dunia, mulai dari yang paling lama Marc, terus habis itu Mir, Quartararo, Peko, dan Martin. Kalau kita minta Mbak Sadrina untuk ngasih julukan ke mereka satu-satu, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, terserah. Oke. Dari Marc dulu mungkin. Marc Marquez, semut merah nyokit. Oke, semut merah. Karena Ducati jadinya merah ya. Oke, Joan Mir. Juan Mir, si paling banyak crash. Quartararo. Quartararo, abang-abang MotoGP yang paling manis di Lombok, karena dia selalu baik sama anak-anak Lombok. Oke, Quartararo. Kalau Peko? Peko Bagnaia, si kalem, dingin, tapi ganteng. Oke. Terakhir, Martin. Martin, ya Bang Martin, semoga cepat sembuh supaya bisa balik lagi balapan di MotoGP 2025. Oke, thank you. Thank you, Mbak. Iya.